ibadah, wabil khusus melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Tak lupa khatib mengingatkan, mari di hari yang mubarakah ini untuk kita juga memperbanyak membaca salawat baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita masih di bulan Zulhijjah, yang mana bulan Zulhijjah ini banyak peristiwa-peristiwa penting yang ia menjadi momen yang sangat prinsip di dalam agama kita. Kita rasa-rasanya baru saja melewati rangkaian ibadah, mulai dari ibadah puasa, yakni puasa Arafah dan puasa-puasa yang lain. Wabil khusus dengan kita sama-sama telah berhari raya Idul Adha, disusul dengan ibadah kurban, juga jamaah kita, saudara-saudara kita yang sempat melaksanakan ibadah haji. Peristiwa-peristiwa ini tentu menjadi satu rangkaian peristiwa yang penting di dalam agama kita. Karena bahkan para ulama mengatakan di bulan ini lah terkumpul banyak ibadah yang mana tidak didapati pada bulan-bulan yang lain. Lengkap, ada ibadah puasanya, ada ibadah kurbannya, ada sholat idnya, ada hari rayanya, ada ibadah hajinya, dan ibadah-ibadah yang lain. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan khutbah ini khatib ingin mempertajam, yakni bagaimana kita terkhusus pada bulan Zulhijjah ini untuk bisa menapak tilasi, merepres, bagaimana kita bisa kembali mengulang membaca sejarah, wabil khusus dari sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok manusia yang luar biasa di dalam kehidupannya, sampai-sampai Allah Ta'ala memuji Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada pada dirinya Nabi Ibrahim alaihissalam itu uswatun hasanah, contoh yang baik. Selain Allah Ta'ala juga memuji baginda Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah Ta'ala langsung memuji Nabi Ibrahim alaihissalam, maka tentu ini sosok manusia yang luar biasa. Kalau kita tilik sejarahnya secara ringkas, adalah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam pada masa kecilnya dia melewati suatu proses, yakni di dalam mencari Tuhannya. Kalaulah kita lahir dalam keadaan muslim, kan orang tua kita telah Islam, Nabi Ibrahim alaihissalam belum mengetahui siapa Tuhan yang sebenarnya, sampai beliau mencari dalam perjalanan hidupnya siapa Tuhan yang sebenarnya. Lalu setelah ia mendapat hidayah, bahkan dia telah diangkat menjadi seorang nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk berdakwah, terutama kepada keluarganya sendiri, yakni orang tuanya Azar. Bapaknya diceritakan dalam sirah bahwasanya sampai akhir hayatnya bapaknya pun tidak memeluk agama Islam, bahkan ia diusir oleh bapaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam juga diperintahkan untuk berdakwah kepada manusia yang sangat zalim, yang sangat berkuasa pada saat itu, yakni Raja Namrud dengan seluruh bala tentaranya. Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Ibrahim diusir, ingin dibunuh, sampai dia hijrah dari bangsa Babilonia ketika itu. Terus ujian-ujian Allah Ta'ala diberikan kepada Ibrahim alaihissalam, termasuk ia lama dikaruniai seorang putra. Puluhan tahun Nabi Ibrahim alaihissalam ini menanti kehadiran anak. Maka tatkala telah ia berumur senja, Nabi Ibrahim alaihissalam baru mendapatkan seorang putra, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Allah Ta'ala kembali menguji termasuk istrinya Siti Hajar. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk berhijrah dari Palestina
ke Makkah ketika itu. Ia juga diperintahkan ketika ia telah sampai setelah melewati perjalanan yang begitu panjang, panas, padang pasir yang gersang tandus, dalam perjalanan yang sangat payah. Ketika telah sampai, ia diperintahkan meninggalkan istrinya dan anaknya Ismail yang masih kecil ketika itu. Ada satu momen yang menarik bagi kita. Ketika Ibrahim alaihissalam beranjak pergi meninggalkan Siti Hajar beserta bayinya, ini putranya sendiri Ismail alaihissalam. Siti Hajar memanggil Ibrahim, "Wahai Ibrahim, mengapa engkau meninggalkan kami di tempat yang sepi ini?" Ibrahim tidak menjawab. Terus yang kedua, dipanggil kembali dengan kalimat yang sama, tidak juga. Yang ketiga juga sama. Akhirnya Siti Hajar bertanya kembali, "Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Engkau diperintahkan untuk meninggalkan kami di padang pasir yang tandus ini." Ibrahim baru menjawab, "Benar, ini perintah Allah Ta'ala." Lalu Siti Sarah mendengar jawaban ini, ia kembali berkata, "Wahai Ibrahim, jikalau ini benar perintah Allah, maka pergilah wahai Ibrahim, karena sesungguhnya Allah tidak pernah mensia-siakan hamba-hambanya yang berserah diri." Jamaah dimakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lama Ibrahim pun berdoa, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati min baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al 'afdatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun." Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tandus kering ini di dekat Baitullah. Wahai Tuhanku, jadikanlah mereka mendirikan sholat di dalamnya, dan jadikanlah sebagian besar hati-hati manusia condong untuk ke tempat ini, dan berilah mereka rezeki buah-buahan agar mereka bersyukur. Kita tahu pada detik ini, pada saat ini, tempat yang paling dirindukan oleh kaum muslimin dimanapun dia berada tidak lain yakni dari Baitullah. Jamaah dimakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak selesai sampai di situ. Nabi Ibrahim alaihissalam juga diuji dengan ia menderita kemiskinan. Banyak hewan ternaknya yang ia pelihara mati semuanya. Dan ada satu momentum khusus yang ia nanti menjadi ibadah kurban yang telah sama-sama kita lewati, yakni Allah rekam yang termaktub di dalam surah As-Saffat ayat 102 hingga 107 dan seterusnya. Allah Ta'ala berfirman, merekam peristiwa yang monumental yang bersejarah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagu ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bi dzibhin 'azim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim. Maka tatkala Ismail alaihissalam telah beranjak besar, telah bisa ia berusaha bersama bapaknya Ibrahim alaihissalam, Ibrahim berkata kepada anaknya, "Ya bunayya inni ara fil manam." Wahai anakku, aku telah melihat dalam mimpiku, aku menyembelih lehermu. Anni azbahuka fanzur madza tara, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu wahai Ismail alaihissalam. Jamaah dimakan Allah Ta'ala, luar biasa. Ini banyak sekali pelajaran yang mungkin tidak bisa kita sampaikan di sini. Salah satunya adalah bagaimana Ibrahim alaihissalam menyempatkan dialog ataupun komunikasi kepada anak-anaknya, dan bagaimana luar biasanya tarbiyahnya Ibrahim alaihissalam sampai bisa mendidik anaknya sehingga seperti Ismail kecil ini. Ismail berkata, "Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai bapakku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan Allah Ta'ala kepadamu.
maka semoga engkau mendapatiku menjadi termasuk golongan orang-orang yang sabar. Singkat cerita sampai akhir ayatnya, wa fadaina bi dzibhin azim. Allah nanti mengganti Ismail alaihissalam ketika Allah Ta'ala telah melihat bahwasanya Ibrahim alaihissalam betul-betul telah melaksanakan perintah Allah, dan telah dilihat bagaimana keikhlasan Ismail ketika itu rela disembelih karena memenuhi perintah Allah. Rasa-rasanya tidak ada anak-anak yang pada saat ini bisa seperti Ismail alaihissalam. Bagaimana kuatnya keimanan Ibrahim alaihissalam, bagaimana hebatnya keimanan Ismail alaihissalam. Masya Allah, contoh yang luar biasa bagi kita. Jamaah dimuliakan Allah Ta'ala, sehingga ini menjadi syariat terus sampai pada kita saat ini dengan syariat ibadah kurban. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masih banyak ujian-ujian yang lain yang menimpa Ibrahim alaihissalam ini. Menarik bagi kita. Dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam ini ada satu hal yang bisa menjadi satu pelajaran yang sangat bagus dalam kehidupan kita, yakni adalah bagaimana Ibrahim alaihissalam adalah ia selalu mendasari setiap perbuatannya, setiap kegiatannya di dalam hidupnya itu yakni dilandasi karena Allah Ta'ala. Ia melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Nabi Ibrahim rela menyembelih anaknya bukan karena ia dibilang menjadi orang yang hebat, orang yang perkasa, orang yang pemberani, bukan. Lagi-lagi semuanya itu ia lakukan karena ia memenuhi perintah Allah. Ia rela meninggalkan istrinya di tempat yang tandus. Tidak ada manusia ketika itu, tidak ada perbekalan yang banyak. Tapi Ibrahim alaihissalam rela meninggalkan keluarganya yang rasa-rasanya mustahil bisa kita lakukan. Dan ia lakukan itu didasari dengan karena melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Jadi ini salah satu rahasia kenapa Ibrahim alaihissalam mendapat cintanya Allah Ta'ala. Khalilullah, kekasihnya Allah. Dan ini satu pelajaran besar bagi kita. Termasuk dalam kehidupan kita ini bagaimana kita juga mendasari seluruh kegiatan kita, seluruh perbuatan kita, baik secara lisan kita, gerak tangan kita, mata kita, hati kita, pikiran kita. Semoga kita bisa landasi karena lillah, karena memenuhi perintah Allah, karena menjauhi larangan Allah, termasuk bekerja. Kalau kita bekerja termasuk di tempat ini dan ia kita dasari karena Allah Ta'ala, maka insya Allah ini juga merupakan satu kebaikan, merupakan perbuatan yang sangat disukai oleh Allah Ta'ala. Bukankah kan dengan kita bekerja kita bisa menghindari diri kita dari mengemis ataupun meminta-minta kepada orang lain? Bukankah bekerja itu dengan kita bekerja kita bisa menafkahi keluarga kita? Kita bisa menafkahi orang-orang yang menjadi tanggungan di dalam kehidupan kita. Dengan bekerja kita bisa melakukan kewajiban-kewajiban kita yang lain. Dengan bekerja bukankah kita telah memenuhi perintah Allah? Bukankah Allah telah memerintahkan agar kita bekerja? Wa qul i'malu fasarallahu 'alakum wa rasuluhu walil mu'minin. Wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Bekerjalah kamu walaupun dalam tafsirnya bekerja i'malu ini maknanya tidak hanya bekerja secara ukhrawi, juga termasuk kita beramal, bekerja dalam kehidupan dunia ini. Bahkan Allah Ta'ala lewat baginda Rasulullah SAW memuji, menyenangi, menyukai orang-orang yang bekerja dengan baik. Jikalau ia bekerja dengan profesional, dan ini merupakan ciri muslim. Jadi sekali lagi jamaah dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita mendasari, melandasi seluruh kegiatan kita, hendaknya kita dasari dengan fillah, dengan billah, dengan lillah, karena Allah Ta'ala. Jikalau kita dasari termasuk dengan kita bekerja
Maka selain kita mendapatkan yang namanya upah, mendapatkan gaji, juga tentu kita akan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Maka semoga kita bisa meniru, meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita bisa mengikuti contoh Nabi Ismail alaihissalam. Kita bisa menapak tilasi keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga kita beruntung baik dalam kehidupan ini, terlebih lagi nanti dalam kehidupan akhirat kelak. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.